Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 16 Ciuman Brutal Sang Mafia. Madam Grace langsung berlari dan memeluk Nathan. Sedangkan Nathan meraung dan menggeram karena kesakitan. Sekuat mungkin Nathan menahan agar tidak berteriak. "Tuan, jangan sakiti Nathan, saya mohon." Madam Grace memohon dengan menangis. Wanita parubaya itu bersujud pada Van Elron. "Maka dari itu waktumu hanya 3 hari sampai pengadilan kebangsawanan menangkap Alan. Dan Jasmine kembali padaku. Hari ini juga saya akan ke sana, Tuan." Suara Madam Grace bergetar karena takut. Di negara A yang memiliki beberapa wilayah kota dan dikuasai oleh para pengusaha ataupun juga mafia meski zaman sudah modern, negara itu masih memiliki peraturan yang kolot mengenai kebangsawanan. Jika dunia luar sudah sampai pada wanita dan pria memiliki status setara, di negara A masih sangat tajam perbedaannya. Bukan hanya pria dan wanita saja, tapi juga tentang status sosial yang sangat diperjelas dengan tingkatannya. Di negara A ada yang mengatur status kebangsawanan. Para penghibur atau biasa disebut pela, budak, rakyat menengah, rakyat miskin. Dan juga tahta paling tinggi adalah bangsawan. Semua itu memiliki dokumennya sendiri. Mereka berharap keturunan bangsawan tetap pada darah dan garis yang murni. Dan semua itu diatur oleh para bangsawan murni. Mereka semua tergabung dalam rapat Dewan Kebangsawanan. Meski negara A memiliki pemerintahan, namun Dewan Kebangsawan memiliki peranan penting dalam mengatur status bangsawan tetap murni dan tidak ternoda. Status Dewan Kebangsawan berada di sebelah kanan anggota pemerintahan, yang artinya memang diberikan tugas untuk tetap memastikan para petinggi pemerintahan adalah dari bangsawan, dan bukan dari orang-orang rendahan beserta para keturunan yang murni. "Jangan kecewakan aku lagi," kata Elron membuang pena yang ia gunakan menggores wajah Nathan ke lantai. Saya janji, Tuan," kata Madam Grace gemetar. Elron kemudian pergi keluar meninggalkan Madam Grace dan juga Nathan, yang kesakitan menekan pipinya agar tidak terlalu banyak mengeluarkan darah. "Semua menjadi lebih rumit," geram Madam Grace. Pagi yang mendung tanpa ada sinar mentari yang muncul karena tertutup awan gelap. Semua pemberitaan di televisi, di surat kabar, dan di majalah, serta di internet penuh dengan wajah Alan yang sangat tampan. Namun anehnya semua surat kabar dan televisi justru memajang foto Alan bersama dengan Moe, saat dimana Moe menyandarkan kepalanya di bahu Alan. Meskipun wajah Jasmine juga nampak saat keluar dari mobil bersama Alan, namun berita tentang Alan dan Moe jauh lebih gencar. Mereka menyebutkan Alan dikelilingi gadis-gadis cantik, dan salah satunya adalah sang istri. Beritanya begitu tak terkendali hingga para pelayan di mansion London pun juga heboh. Semua berita tak bisa menyebutkan siapa nama gadis yang ada di samping Alan ketika turun dari mobil. Para pelayan yang bergosip di taman pun merasa kesal.
Aku dengar kemarin Tuan Alan dan juga Nona Yuri bertengkar. Nona Yuri tidak mengizinkan jika Tuan Alan kembali bersama dan menikahi Nona Moe. Katanya keluarga Sander itu lintah penghisap harta. Kata salah satu pelayan. Seperti itulah para pelayan selalu bergosip di jam istirahat. Mereka terbagi beberapa shift. Benarkah? Jadi siapa nama nyonya besar yang kita layani? Entahlah. Sama aku juga tidak tahu. Tapi anehnya, Tuan Alan pergi bersama nyonya. Namun mereka tidak memiliki banyak foto bersama di perjamuan itu. Justru Tuan Alan memiliki banyak foto mesra dengan Nona Moe. Apakah Tuan Alan berselingkuh? Bisik salah satu pelayan lainnya lagi. Saat mereka bergosip, Jasmine yang sedang berjalan-jalan santai mendengarnya. Salah satu pelayan melihat Jasmine ada di belakang mereka. Jasmine pun mengambil majalah yang ada di tangan salah satu pelayan dan melihatnya. Jasmine hanya terdiam. Dia memang terkejut melihat ada wanita menyandarkan kepalanya di bahu Alan. Dan Jasmine tahu siapa perempuan itu. Karena pelayan sebelumnya telah menyebutkan nama Moe adalah kekasih masa lalu Alan. Jasmine menarik napasnya dalam dan membuangnya pelan. Kalian masih mau bekerja di sini? Kalau bosan, kemasi saja barang-barang kalian. Di luar kalian bisa bebas bergosip. Banyak yang ingin bekerja di sini, kami tidak akan kehilangan apapun. Barnett tiba-tiba datang dan memarahi mereka. Jasmine sontak melihat ke belakang. Kenapa? Ya nyonya, ini saya tidak akan tenang. Jika Anda ada di sini tanpa ada yang mengatur para pelayan di sini bagaimana bersikap pada Anda. Kata Barnett membungkukkan punggungnya. Jasmine hanya diam dan masih memegang majalahnya. Sejujurnya Jasmine bingung harus bersikap bagaimana. Karena pernikahannya memang hanyalah kebohongan semata. Sarapan sudah siap nyonya, apakah Anda ingin sarapan di meja makan atau di kamar? Tanya Barnett. Jasmine nampak kebingungan. Saya akan membawakan sarapan Anda ke kamar. Dan saya akan bilang kepada Tuan Alan bahwa Anda kurang sehat, kata Barnett. Terima kasih, kau selalu mengerti aku Barnett, kata Jasmine tersenyum dan kemudian pergi meninggalkan para pelayan. Yang masih menundukkan kepala mereka. Layani nyonya besar dengan sepenuh hati. Jika ada yang tidak menyukai nyonya besar di mansion, boleh pergi sekarang juga. Siapapun nyonya besar, atau dimanapun asalnya, nyonya adalah istri dari Tuan Alan. Apapun berita di luar sana, siapapun yang akan memojokkan dan menyerang nyonya besar, kita tidak boleh terpengaruh, paham? Kata Barnett dengan tegas. Baik kepala pelayan. Semua serentak menjawab. Sekarang kembali bekerja, siapkan sarapan nyonya besar di kamarnya. Perintah Barnett. Semua pelayan pun berbaris dengan rapi dan pergi memasuki mansion. Barnett kemudian menggelengkan kepalanya dengan pelan. Apakah semuanya akan terbongkar sekarang? Kata Barnett menghela napasnya. Sebenarnya aku tahu sejak awal dia bukan nyonya yang dimaksud Tuan Alan.
Aku sudah lebih dulu melihat CCTV dan berpura-pura tidak mengetahui apapun. Karena aku tidak bisa membiarkan Tuan Alan menikahi wanita yang sangat licik. Saat Tuan Daniel masih hidup pun, wanita licik itu sangat berani. Aku berulang kali memergoki wanita itu selalu mengendap-endap dan mencari sesuatu di mansion ini. Aku selalu mendengar dia merencanakan hal keji pada keluarga ini. Dan aku mendengar dia tidak benar-benar tulus mencintai Tuan Alan. Karena dia percaya bahwa Tuan Alan pria buruk rupa. Sekarang dia datang dan mengais-ngais tempat di sisi Tuan Alan. Barnett, kau tiba tidak memberikan kabar. Alan yang baru saja selesai berjoging menyapa Barnett. Maaf Tuan, saya segera terbang karena mengkhawatirkan Nyonya. Kata Barnett membungkukkan punggungnya. Tapi Tuan. Jawab Alan mengelap keringatnya dengan handuk kecil. Apakah berita itu benar? Saya rasa Nyonya sudah melihatnya. Alan diam dan melanjutkan melangkahkan kakinya masuk ke mansion. Barnett mengikuti Alan dari belakang. Siapkan sarapan kami di meja makan. Nyonya sedang kurang enak badan Tuan. Saya akan siapkan sarapan Anda di meja dan Nyonya di kamar. Alan hanya diam saja dan melanjutkan langkahnya. Keringat terus menetes dan kaos putihnya sudah cukup basah. Tubuh ideal pria yang memiliki tinggi semampai itu terlihat acuh tak acuh. Aku akan makan di kamar bersama istriku. Barnett tersenyum dan menjawab dengan senang. Baik Tuan, saya akan segera bawakan ke kamar Anda. Kata Barnett semangat. Tambah beberapa makanan bergizi, istriku terlalu kurus. Baik Tuan, saya akan siapkan. Barnett sangat semangat dan pergi ke dapur untuk memberitahukan pada para koki. Sedangkan Alan masuk ke dalam ruangan kerjanya. Ia melihat Harvest sudah ada di sana menunggu dirinya. Tuan, kita memiliki masalah serius, kata Harvest. Alan melihat wajah Harvest yang cukup tegang. Ini pertama kalinya ia melihat orang kepercayaannya memiliki wajah seperti itu. Harvest adalah pria dengan ketenangan luar biasa, meskipun dia dihadapkan dengan peperangan yang brutal. Katakan, kata Alan membuka bajunya dan kini hanya bertelanjang dada. Tuan, pagi ini kita harus pergi ke pengadilan kebangsawanan. Anda dituntut oleh Grace atas pemalsuan surat dan penyuapan dokumen pernikahan. Ini terkait status Nyonya Jasmine yang memiliki sertifikat pela. Dikatakan, seorang pela tidak dapat menikah dengan bangsawan. Kata Harvest, terlihat wajahnya menyesal. Itu kan kau yang melakukannya. Kau yang memalsukan semua dan menyuap mereka, kenapa jadi aku yang dituntut? Sepertinya kau yang seharusnya jadi Alan dan datang ke sana. Bagaimana jika kita bertukar peran? Kata Alan mengelap lehernya dengan handuk dan duduk di tepi meja dengan melihat Harvest. Alih-alih tegang, Alan justru menaikkan sudut bibirnya tertawa. Tuan, ini bukan saatnya bercanda. Kata Harvest sedikit gugup. Aku juga sudah menduganya, Grace akan melakukan ini. Kata Alan. Lalu bagaimana Tuan?
Jika sertifikat itu benar-benar ada, kita akan tetap kalah meski kita memiliki banyak pendukung di belakang kita. Jika kita menyuap dan melobi para petinggi kebangsawanan, ini hanya akan memperburuk keadaan. Semua pela dan kelas bawah akan bergejolak. Harvest terdiam. Sebelum kau lakukan semua itu dan merahasiakan fakta gadis itu padaku. Apakah kau sudah memikirkan resiko ini? Tanya Alan. Maafkan saya Tuan, saya pikir Elrond masih seperti dulu, yang tidak akan memperhitungkan pela miliknya. Lagi pula, setelah mengetahui bahwa Nyonya Jasmine adalah anak dari Kylie dan dia hidup seperti itu, saya pikir cukup untuk pembahasan tentang keluarga Kylie. Sekarang kita fokus pada Elrond yang memiliki sertifikat pela-nya. Aku pikir yang ini pastilah berbeda. Dia bukan hanya menginginkan Jasmine sebagai pela-nya. Namun sepertinya Elrond benar-benar serius ingin memiliki Jasmine untuk dijadikan istrinya. Alan kemudian mengambil bajunya. Kita ke sana setelah aku sarapan pagi, kata Alan kemudian. Baik Tuan, Harvest membungkukkan punggungnya dan Alan pergi. Saat itu Alan memilih kembali ke kamar yang lain dan membersihkan diri. Setelah selesai ia pun pergi ke kamar utama. Saat Alan membuka pintu, Jasmine sudah duduk di sana sembari sedang ingin menyendok sup kentalnya. Jasmine nampak terkejut ketika Alan masuk ke kamarnya. Kenapa aku tidak boleh sarapan di sini? Tanya Alan kemudian duduk di kursinya. Aku pemilik mansion, aku berkuasa di sini. Barnett pun menaruh sup kental di mangkuk milik Alan. Nyonya Jasmine, Tuan Alan yang memberikan perintah. Agar sarapan untuk Anda dibuat dengan memikirkan nilai gizi yang tinggi. Karena Anda sedang tidak enak badan. Kata Barnett tersenyum. Kukira Barnett benar-benar ada di pihakku. Dan akan membantuku menghindar dari pria menyebalkan ini. Jasmine melihat Alan dengan mata tak berkedip. Kenapa kau mengumpatiku dalam hati? Tanya Alan. Tidak. Jasmine gugup dan langsung memasukkan sendoknya yang sudah berisi sup ke dalam mulutnya. Saya permisi Tuan dan Nyonya, kata Barnett dengan hormat lalu meninggalkan Alan. Dan juga Jasmine yang sangat canggung makan berdua dengan Alan. Saat itu, kedua mata Alan melirik sesuatu yang mengganggunya. Itu adalah majalah yang memperlihatkan foto dirinya bersama Moe. Bahkan foto mereka dijadikan cover majalah tersebut. Alan yakin Jasmine sudah melihat dan membacanya. Namun Alan penasaran dari mana Jasmine mendapatkan majalah itu. Sedangkan gadis di hadapannya ini tidak pernah keluyuran. Perlahan Alan berdiri dan mengambil majalah yang ada di rak meja. Pria itu berjalan menuju balkon dan menginjak pijakan sampah. Saat tutupnya terbuka Alan pun membuangnya. Jangan, pekik Jasmine refleks. Alan langsung melihat ke arah Jasmine. Mau kau apakan majalah itu? Kau sudah selesai melihatnya bukan? Jadi ku buang. Aku belum selesai melihatnya. Alan kemudian mendekat dengan menyangga tubuhnya menggunakan kedua tangannya.
berpegangan di kursi milik Jasmine. Wajah mereka hanya sedekat 5 cm. Jangan pernah mencintaiku, jangan pernah memiliki perasaan padaku, karena aku tidak akan pernah melihatmu sebagai istriku. Alan kemudian menaikkan dagu Jasmine. Sedikit demi sedikit Alan mendekat dan berbisik pada Jasmine. Jika hari ini aku kalah di persidangan, maka sebelum kau diserahkan pada Elrond, persiapkan dirimu untuk menerima hukumanku. Seketika jantung Jasmine terasa seperti akan berhenti. Jasmine pun panik. Tidak, ada apa sebenarnya? Tanya Jasmine. Alan pun kembali membenarkan posisinya. Ia berdiri tepat di hadapan Jasmine dan kemudian pergi tanpa menjawab pertanyaan Jasmine. Tunggu dulu, tunggu, ada apa? Kenapa aku harus diserahkan pada Elrond? Kau bilang kau akan membalas dendam padaku. Kau bilang kau ingin membunuhku. Kenapa sekarang kau akan menyerahkanku pada Elrond? Kau bilang aku hanya perlu menjadi istri patung bagimu. Teriak Jasmine menarik ke meja depan Alan. Jasmine mencengkeramnya dengan tangan kecilnya dan menangis sesenggukan. Kumohon, kau bisa melakukan apapun padaku, tapi jangan serahkan aku pada Elrond. Kata Jasmine menangis. Alan seketika melihat Jasmine yang menangis. Dan langsung mendorongnya hingga tubuh Jasmine membentur pintu kamar mereka. Tanpa aba-aba apapun Alan langsung menarik dagu gadis yang memiliki wajah kecil itu. Dan langsung melumat bibir ranum yang kenyal dan menggoda serta menggelitiki Alan. Alan begitu gusar melihat Jasmine terus memintanya untuk membunuhnya. Gadis itu benar-benar terus berbicara tanpa berpikir dulu. Alan mengulum dan melumet bibir Jasmine dengan memasukkan lidahnya ke dalam rongga mulut Jasmine. Saat Jasmine mencoba melepaskan dirinya dan memukuli Alan, dengan cepat Alan memegangi pergelangan Jasmine. Dan semakin menghimpit gadis bertubuh kecil itu. Jasmine hampir kehabisan napas, seketika Alan menarik bibirnya. Dan memberikan jeda pada Jasmine untuk bernapas. Namun setelah Jasmine selesai mengambil napas dengan dada naik turun, Alan kembali melumat bibir Jasmine seolah Alan ingin memakannya sampai habis. Ciuman itu benar-benar serakah. Seolah Alan tidak ingin berbagi pada siapapun dan hanya ingin terus melahap bibir mumil Jasmine, yang terus berbicara tanpa ada rasa takut sedikit pun. Bunyi kecupan terus terdengar, dan bunyi desahan Jamsin yang hampir kehabisan napas membuat Alan kemudian sadar bahwa dia sedikit kehilangan kontrolnya. Alan pun melepaskan ciumannya dan melihat Jasmine hampir lemas. Kemudian, tangan besar Alan menarik dan mencengkeram tengkuk leher Jasmine yang kecil di telapak tangan Alan. Pria itu melihat bibir mungil Jasmine seketika menjadi bengkak. Air mata mengalir dan membasahi pipi putih gadis itu. Hidung Jasmine yang mancung terlihat merah karena menangis. Benar-benar sosok yang cantik dan seperti bayi. Kau harus bertanggung jawab pada kata-katamu, bahwa aku boleh melakukan apapun padamu. Jasmine hanya diam saja, dia tidak tahu alasan Alan menciumnya dengan brutal. Kenapa kau menciumku? Bukankah kau sangat dendam padaku dan juga pada ayahku?
Jasmine menangis dan entah mengapa saat Alan menciumnya alih-alih Jasmine membencinya. Namun ia justru merasa sebaliknya. Meski hampir mati karena kehilangan napasnya namun ia menyukainya. Maka dari itu Jasmine menangis dan mengutuki dirinya sendiri. Bersambung.